Halo semuanya, selamat datang di Yen's Kitchen. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih ya. Dan yang belum subscribe, tolong di-subscribe. Dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Oke, sekarang kita akan membuat tempura okra. Pernah dengar kan tempura udang? Tapi sekarang kita buat tempura okra saja. Karena seperti di video saya sebelumnya, kita sekarang ini masih di India dan masih suasana lockdown, jadi kita belum bisa pergi ke pasar. Sebenarnya sudah bisa, tapi kita yang tidak mau karena angka positifnya itu masih terus bertambah. Nah, di sini sudah saya siapkan okra 250 gram. Sudah saya cuci bersih. Lalu kita panaskan air sebanyak 1,5 liter. Tapi tergantung lagi ya, kalau misalnya okranya banyak bisa ditambahkan. Kalau okranya sedikit bisa dikurangin airnya. Nah, kita panaskan sampai airnya betul-betul mendidih. Barulah kita masukin okranya. Nah, sekedar informasi saja, jadi kita tuh belum bisa pergi ke pasar karena memang suasananya masih suasana lockdown. Jadi memang banyak bisnis yang sudah buka, tetapi orang-orang masih lebih memilih diam di rumah. Jadi kita pun masih diam di rumah, jadi kita cuma bisa mengorder bahan makanan, tapi sayur-sayuran bisa kita beli di depan rumah karena setiap pagi ada abang-abang yang lewat. Nah, jadi okra ini kita tekan-tekan saja supaya semuanya tercampur di air. Jadi kita masak selama 4 menit, tidak boleh lebih dari 4 menit dan tidak boleh kurang dari 4 menit. Karena kalau lebih dari 4 menit nanti kematangan, dan kalau kurang dari 4 menit nanti kurang matang. Jadi setelah 4 menit itu kita angkat, dan satu lagi okranya tidak boleh ditutup ya, karena kalau kita tutup nanti warnanya akan pucat. Nah, sekarang kita angkat dan kita pisahkan atau kita diamkan dulu sebentar. Kita akan buat tepung adonan untuk tempuranya. Nah, di sini sudah saya siapkan tepungnya, sudah saya campur 2 sendok makan tepung beras, 4 sendok makan maizena, 1/4 sendok teh merica putih atau hitam, setengah sendok teh garam. Tetapi kalau punya tepung Kobe yang putih, tepung Kobe putih, kayaknya untuk yang ayam itu boleh dipakai ya. Tinggal nambahin 4 sendok makan maizena saja. Saya pernah buat seperti pakai tepung Kobe dan rasanya tuh enak banget. Tapi sekarang saya nggak punya tepung Kobe, jadi saya pakai tepung beras sama maizena saja. Nah, sekarang kita tambahkan air sebanyak 80 ml. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata dan pastikan tidak ada gumpalan tepung ya. Nah, jika sudah tercampur, kita masukin semua okranya. Kita pastikan semua okranya tercampur dengan tepungnya. Kalau di India ini okranya murah sekali ya, dan karena banyak banget. Dan di sini mereka bisa buat berbagai macam okra, maksudnya itu bisa dibuat kari dan macam-macam. Nah, okranya kalau sudah tercampur, kita pisahkan okranya, kita pisahkan dari adonan tadi, tapi adonan yang tadi jangan dibuang ya, kita simpan untuk tepung tempuranya. Nah, kita diamkan ini sekitar 10 menit. Gunanya itu supaya
tepungnya itu nempel di okranya. Jadi pada saat kita menggoreng, adonannya itu tidak terlepas dari okranya. Nah, kita panaskan minyak banyak ya minyaknya, karena kita akan deep frying atau menggoreng okranya terlebih dahulu. Kita pastikan minyaknya benar-benar panas, baru kita masukin okranya ya. Nah, jika minyaknya sudah panas, kita masukin satu persatu. Nah, ini tepungnya sudah menempel di okra, jadi pada saat kita masukin tepungnya tidak terlepas ya. Nah, kita tunggu sampai kedua sisinya berwarna kecoklatan, karena pada intinya okra ini sudah matang pada saat proses rebusan tadi. Jadi kita cuma menunggu tepungnya ini untuk matang atau berubah warna kecoklatan. Nah, ini kedua sisinya sudah berubah warna kecoklatan. Sekarang kita angkat dan kita sisihkan. Kita akan membuat tepung tempuranya. Nah, adonan yang tadi kita tambahkan 1 butir telur. Lalu kita aduk-aduk atau kita kocok sampai telurnya tercampur. Nah, jika sudah tercampur, kita panaskan lagi minyak yang tadi kita pakai untuk menggoreng okra. Kita panaskan lagi. Kita pastikan minyaknya betul-betul panas ya. Jadi untuk memastikannya bisa masukin sedikit tepung. Jika sudah panas, kita gunakan tirisan seperti ini. Lalu kita tuang tepungnya. Gunanya agar kita bisa mendapatkan juga keras ya, aku nggak tahu apa namanya. Kalau misalnya tahu namanya, tolong ditulis di kolom komen ya. Nah, kita biarkan sampai tepungnya berubah warna kecoklatan. Nah, kenapa kita pakai tirisan? Kenapa nggak kita langsung tuang saja? Karena kita nggak mau tepungnya ini menggumpal di satu tempat. Jadi kalau dengan menggunakan tirisan yang tadi, itu nanti hasilnya itu lebih renyah. Nah, sesekali kita lihat supaya tidak gosong ya. Ini kita gunakan api sedang saja, jangan terlalu kecil apinya ya. Nah, jika warnanya sudah kecoklatan, seperti ini, kita balik ya. Lalu kita diamkan lagi sambil menunggu yang satu sisinya juga kecoklatan. Nah, ini warnanya sudah bagus banget. Kedua sisi sudah kecoklatan, sudah bisa kita angkat ya. Nah, sekarang kita angkat, kita taruh di piring, lalu kita susun atau kita taruh okranya di atas tepungnya. Ini hasilnya ini crunchy sekali ya, jadi bisa dilihat kalau okranya ini tidak menempel, jadi okranya itu ini terpisah. Jadi ini rasanya tuh enak banget dan renyah gitu ya, jadi bisa kita makan sebagai cemilan. Kalau saya sih makannya sebagai cemilan, karena kalau makan pakai nasi kayaknya kurang nendang ya. Jadi
lebih enak makannya sebagai cemilan saja. Nah, jika sudah dicoba, nanti hasilnya tolong ditulis di komen di bawah ya. Nah, saya juga coba dengan dimakan dengan saus tomat. Ini saya campur saus tomat dengan saus pedas ya, dan rasanya itu enak banget. Nah, ini tempura okranya sudah jadi. Sudah dilihat caranya dan tipsnya supaya renyah, dan juga ini okranya tuh biasanya berlendir ya, tapi kalau misalnya kita proses rebusannya cepat seperti tadi itu tidak akan ada lendir ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa kalau sudah menonton, hasilnya itu bisa ditulis di kolom komen supaya bisa berbagi dengan teman-teman yang lain. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya.